Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku dan saudariku dimanapun berada, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang bab najis mughalladhah. Sesuai dengan video yang kami buat sebelum tayangan ini, kami telah mempraktekkan cara mensucikan najis mughalladhah dengan cara yang praktis. Kami menukil dalam kitab At-Taqriratus Sadidah bahwasanya ada 3 cara mensucikan najis mughalladhah itu. Yang pertama sesuai dengan yang kami praktekkan kemarin di video sebelum ini, masjul ma'i biturabi hatta yatakaddara. Kita menyampur air dengan tanah atau tanah yang mengandung debu sehingga air itu menjadi keruh. Tsumma wada'uhu ala mahallin najasah. Kemudian kita tuangkan air itu di tempat yang terkena najis mughalladhah. Nah, di video kemarin tuh. Ini yang paling utama. Jadi prakteknya kita siapkan dulu, ambil tanah, dicampur dengan air sehingga keruh. Air yang keruh tadi kita siramkan ke anggota badan atau pakaian yang terkena najis mughalladhah. Jadikan basuhan yang pertama, siramkan. Setelah itu baru ambil air suci, kemudian siram sebanyak 6 kali ke anggota badan yang terkena najis itu. Setelah disiram dengan air bercampur tanah, siram dengan air bersih sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, sampai 6. Maka sudah suci najis itu. Dengan catatan sebelum disucikan ini, najisnya, benda najisnya kita bersihkan dulu, kita buang dulu. Itu cara pertama. Ini yang paling afdol. Kemudian ada cara kedua. Cara keduanya adalah anggota badan yang terkena najis, yang setelah dibersihkan najisnya, najis babi dan anjing ya, kita taburkan tanah di atasnya atau kita taruh tanah di atasnya, kemudian tsumma sabbul ma'i fawqahu, siram air di atasnya. Setelah itu bilas 6 kali. Cara ketiga, anggota badan atau pakaian yang terkena najis mughalladhah, kita siram air 1 kali. Kemudian kita taruh di atasnya tanah atau debu. Kemudian dibilas 6 kali. Nah, ini cara ketiga. Nah, dari ketiga cara ini kembali yang paling utama adalah cara pertama. Saya ulangi lagi, kita cari tanah atau debu atau pasir, yang penting ketika disiram air, airnya itu keruh. Nah, itu yang kita cari, tanah debunya yang suci. Indikasi sucinya tidak ada kotoran yang ada di dekat tanah itu ketika kita mengambil tanahnya. Kita ambil secukupnya, tuangkan air, kita aduk keruh. Yang air keruh tadi siramkan ke anggota badan atau pakaian yang terkena najis anjing dan babi. Siramkan sekali, kemudian dibilas 6 kali dengan air yang bersih, yang suci. Maka najis itu akan hilang. Nah, kalau ingin wangi, setelah itu baru cuci dengan sabun. Kemudian ada pertanyaan. Setelah kami mengupload video, ada pertanyaan dari salah satu pemirsa video. Intinya, apakah najis itu bisa berpindah? Karena pertanyaan adalah temannya kerja di perusahaan atau di rumah tangga yang biasa masak babi, kemudian dia ketemu dan salaman dengan dia. Apakah najis itu bisa berpindah ke dia, ke orang itu? Jadi najis itu bisa berpindah pada diri kita dengan catatan diri kita basah, najisnya kering. Kemudian kita pegang, najis akan pindah ke kita. Kalau sama-sama kering tidak pindah. Contoh, teman kita kerja di pabrik yang mengolah babi atau hampir masak babi. Tapi dia udah mencuci, dia udah mandi, kemudian kering badannya dan salaman dengan kita, maka tidak najis kalau kita sama-sama kering. Nah, kalau kitanya basah, dianya kering, kita terkena najis. Kemudian kalau sama-sama basah, nah ini ada pendapat yang saya mengikuti, pendapat yang kuat adalah kita najisnya berpindah. Ada anjing basah, kemudian kitanya basah, bersenggolan. Nah, ini ada pendapat dan saya mengikuti pendapat yang mengatakan najisnya pindah. Saya ulangi, najis bisa berpindah dengan catatan 1, najisnya basah, kitanya kering, bersentuhan.
kita najis. Atau dibalik, kitanya basah, najisnya kering, bersentuhan, kita kena najis. Atau sama-sama basah, kita kena najis. Kemudian kalau sama-sama kering, tidak najis. Demikian, jadi sekali lagi kalau temannya kerja di pabrik pengolahan babi atau masak babi, kemudian dia udah mandi dan kering, kemudian salaman dengan kita, dan kita sama-sama kering, maka najis tidak berpindah kepada diri kita. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita sambung di video-video berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afa minkum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.